Shalom, salam damai, berkah dalam. Saat ini sedang hujan sangat deras di tempat saya, jadi mungkin suara backgroundnya agak berisik. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 12 dengan judul perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ingin mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Daud. Jadi Yesus itu sudah ada sejak dahulu. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Yesus membuktikan bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Ia sudah ada sejak dahulu. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ya, oleh Yesus sendiri juga. Makanya ada juga yang disebut dengan ia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya menolaknya. Jadi Yesus ini datang kepada ciptaannya. Jadi kita ini ciptaannya Yesus, menunjukkan kuat kuasanya Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Daud memanggil ia sebagai tuannya? Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Kalau bahasa Inggrisnya Lord, ya, tapi itu hanya istilah sebagai tuan, ya, sebagai yang di atas, sebagai Yesus, sebagai tuan, sebagai Tuhan, sebagai Allah juga, sebagai Bapa juga, tapi juga sebagai anak, karena Yesus dilahirkan menjadi anak manusia, makanya disebut anak. Jadi Allah Putra atau Allah Anak. Ya maklumlah kalau bagi yang susah percaya, kok Tuhan beranak? Tuhan tidak beranak, buktinya Yesus tidak kawin dan tidak dikawinkan, ya. Tuhan Yesus tidak punya anak, ya. Betul, Tuhan itu tidak beranak, ya benar, Tuhan Yesus tidak punya anak toh. Ya, Tuhan Yesus tidak punya anak. Tuhan Yesus adalah Allah itu, ya, satu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu kesatuan, ya. Seperti air. Air itu bentuknya macam-macam. Di udara, di ruangan Anda saat ini itu ada air. Mana airnya? Ini di udara. Di udara ini ada air. Bentuknya apa? Uap air. Uap air itu seperti Bapa, ada di mana-mana. Uap air itu kan ada di mana-mana. Selama di atas permukaan bumi ini, planet bumi ini ada air. Di udara itu ada air. Ya, itu menggambarkan Bapa. Bapa di surga, Allah Bapa itu ada di mana-mana. Lalu air yang bersifat cair, ya, setelah didinginkan itu menjadi cair, ya. Itu seperti Yesus, ya. Dinginkan mencair cair, jadi kita bisa melihatnya. Lalu air dalam bentuk es, padat. Padat itu seperti, ya, ini Yesus ini. Jadi kalau cair itu seperti Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu seperti air, ya. Mengalir, bisa dipegang kan, tetapi dia tidak bisa, ya, kecuali bentuknya menjadi keras, dia akan merembes, ya. Roh Kudus bisa mengalir kemanapun, ya. Roh Kudus dikirim Tuhan, jadi rohnya Tuhan. Jadi ketika udara ini dikondensasi,
dia membentuk menjadi cair. Nah, cair itu bisa dipindahkan, ditempatkan di mana yang bisa menampung air. Harus ada penampungnya. Jadi Roh Kudus itu ditampung di dalam hati kita. Nah, ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria, terbentuklah es. Itulah Yesus berbentuk manusia. Karena Maria adalah manusia, istilahnya dalam cetakannya ya, ketika air ditaruh dalam cetakan, bentuknya kotak akan menjadi kotak, bentuknya bulat menjadi bulat, bentuknya plastik jadi es plastik. Masukkan freezer. Nah, freezer itu seperti rahim Bunda Maria. Lalu jadilah Yesus manusia sesuai dengan cetakannya. Cetakannya adalah manusia dari Bunda Maria. Itulah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Esensinya adalah Allah, Tuhan. Nah, seperti es itu. Es bentuknya gas, cair, dan padat. Esensinya satu, adalah H2O atau air. Itulah Tuhan Yesus sudah ada sebelum Daud. Zaman dahulu sudah ada Yesus. Hanya saja waktunya untuk dilahirkan sebagai manusia, yaitu 2000 tahun lalu itu. Itulah Yesus, itulah Tuhan kita. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang ingin mendukung channel Satu Perikop Alkitab, dapat dengan mudah mengklik tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, boleh juga ditambah dengan mengklik tombol like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.